Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Jendela Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita buka jendela wawasan kita hari ini. Oke guys, jadi gini. Setiap kali gue upload video baru, apalagi kalau topiknya lagi berat ngebahas ekonomi negara orang, entah itu Amerika, Cina, atau negara antah berantah, pasti ada satu jenis komentar yang nongol di notifikasi. Nggak pernah absen. Kadang yang nulis nadanya santai kayak lagi ngajak ngopi, kadang agak pedes kayak seblak level 5, kadang juga ngegas penuh emosi jiwa. Isinya seragam, yaitu, Bang kenapa nggak bahas ekonomi Indonesia aja sih? Atau, kalau lo berani, coba kulitin tuh korupsi di Indonesia. Dan yang menarik nih, kalau diperhatiin, komentar-komentar itu punya vibes yang sama di ujung kalimatnya. Pesan tersiratnya tuh kayak mereka mau bilang, bro, kita ini hidup di sini, kita ngerasain pedihnya tiap hari, tapi kok rasanya nggak banyak yang ngomongin ini dengan jujur dan pakai bahasa manusia ya? Dan jujur aja nih, justru komentar-komentar julid tapi bener itulah yang bikin video ini akhirnya gue bikin. Sebenarnya kalau ngomongin ekonomi Indonesia, bahannya tuh nggak pernah habis dan melimpah ruah. Tiap hari kita disuguhi angka-angka canggih, laporan tebal, pernyataan pejabat pakai jas rapi, sampai berita di TV. Katanya pertumbuhan ekonomi sekian persen, inflasi aman terkendali, investasi asing ngantri masuk, dan proyek raksasa ada di mana-mana. Kalau kita cuma modal nonton berita doang, Indonesia ini kelihatan kayak negara yang lagi glowing banget. Stabil, aman, sentosa, bahkan sering dibilang calon raksasa ekonomi masa depan. Tapi, tiba-tiba muncul pertanyaan sederhana dan menohok dari kolom komentar tadi. Pertanyaan yang mungkin juga sering mampir di kepala lo pas lagi bengong di motor nunggu lampu merah. Kalau emang ekonomi kita sebaik itu, kenapa hidup rasanya makin engap ya? Kenapa pas kita ke pasar atau minimarket rasanya harga barang makin gak ngotak dibanding tahun lalu? Kenapa duit gaji tuh rasanya kayak cuma numpang lewat doang di rekening? Masalah inflasi di Indonesia ini emang unik guys. Kalau lo lihat data di atas kertas, inflasi kita tuh katanya rendah, nggak tinggi. Tahun 2024 kemarin, BPS bilang inflasi kita cuma 2,3%. Tahun 2025 juga rendah, sekitar 2-3%. Sering banget dipuji dunia internasional karena berhasil dijaga di zona aman. Kedengarannya bagus banget kan? Tapi tunggu dulu. Coba lo ingat-ingat, tahun 2024 lo beli telur di pasar berapa? Sekitar Rp29.000 per kilo. Sekarang awal 2026 harganya Rp33.500. Naik berapa persen? Sekitar 15% lebih. Beras yang dulu Rp13.000 sekarang Rp16.000. Minyak goreng curah yang dulu Rp16.000 sekarang hampir Rp20.000. Nah loh, kok beda jauh sama angka resmi 2-3%? Ini yang gue bilang, inflasi di kertas sama inflasi di warteg itu beda planet. Masalahnya, inflasi itu bukan cuma soal angka statistik rata-rata. Inflasi itu soal pengalaman. Inflasi itu adalah perasaan nyesek pas lo bawa duit Rp100.000, niat hati mau belanja mingguan, pas pulang kantong kreseknya enteng banget. Inflasi itu adalah momen ketika harga nasi uduk, minyak goreng, telur, sama cabai naik pelan-pelan, nggak drastis. Tapi sialnya nggak pernah turun lagi ke harga awal. Dan ini jenis inflasi yang paling sakit tapi nggak berdarah, karena langsung nampar kehidupan kita sehari-hari. Yang bikin situasi ini makin bikin pusing adalah kenyataan pahit, bahwa kenaikan gaji kita tuh larinya kayak kura-kura, sementara kenaikan biaya hidup larinya kayak kelinci dikejar anjing. UMR Jakarta tahun 2024 5 juta rupiah, tahun 2025 naik jadi 5,4 juta rupiah. Kedengeran lumayan kan? Naik 6,5% atau sekitar Rp330.000. Tapi lo bandingkan sama kenaikan harga telur 15%, beras 17%, dan minyak goreng 21%. Banyak orang emang dapat kenaikan gaji, tapi naiknya tuh kayak formalitas doang. Naik dikit, langsung dimakan sama harga token listrik yang naik dan harga bensin yang naik. Akibatnya, secara teknis, di slip gaji angka lo naik, tapi secara psikologis lo nggak ngerasa makin kaya, malah makin miskin. Gue ngobrol sama seorang temen, sebut aja Andi, 28 tahun, kerja di startup, gaji 8 juta rupiah. Udah lumayan kan? Tapi tunggu dulu. Dia kirim ke orang tua di kampung 2 juta rupiah, kos sama utilitas 2,5 juta rupiah, makan sehari-hari 2 juta rupiah, transportasi 800.000 rupiah, dan bayar motor cicilan 1,2 juta rupiah. Lo hitung sendiri deh, sisa berapa? Minus 500.000 rupiah. Dia bilang ke gue, bang, gue udah kerja keras, tapi tiap bulan rasanya kayak dikejar setan.
Dan Andi, ini bukan pengecualian. Ini cerita jutaan anak muda Indonesia sekarang. Generasi yang harusnya lagi building future malah stuck di mode survival. Di titik ini orang mulai deh ngebanding-bandingin nasib mereka sama orang tua zaman dulu. Banyak yang ngerasa bapak nyokap mereka dulu dengan kerjaan yang mungkin lebih sederhana dan ijazah SMA justru hidupnya lebih slow. Bisa beli rumah lebih cepet, tanah masih luas, bisa ngegedein anak sekampung tanpa pusing mikirin biaya daycare atau susu formula yang harganya selangit kayak sekarang. Perbandingan ini emang gak 100% adil sih karena zamannya beda, tapi perasaannya itu nyata, men. Ada kesan kalau jalan menuju hidup mapan sekarang tuh rasanya makin panjang, makin terjal, dan makin sempit. Pas tekanan ini numpuk terus, wajar dong orang cari kambing hitam. Dan di Indonesia kambing hitam paling favorit ya satu kata tadi, korupsi. Kata ini muncul bukan karena semua netizen itu pakar hukum yang paham detail anggaran APBN, tapi karena korupsi udah jadi simbol. Simbol kebocoran. Simbol dari sesuatu yang harusnya bisa bikin hidup rakyat enteng, tapi entah nyangkut di kantong siapa. Buat banyak orang logikanya simpel banget, nggak usah ribet. Gua udah bayar pajak, katanya subsidi ada, anggaran negara ribuan triliun rupiah, tapi kok hidup gua masih gini-gini aja, kok sekolah anak mahal, kok obat mahal. Pas pertanyaan ini nggak dapet jawaban yang jelas, ya kecurigaan tumbuh subur. Sekarang soal korupsi. Gue nggak mau asal nuduh ya, tapi kita pakai yang udah divonis aja. Tahun 2023 kemarin, ada kasus bansos yang kerugian negaranya 300 miliar rupiah lebih. 300 miliar rupiah itu sebenarnya bisa buat apa sih? Bisa bantu 1 juta keluarga, masing-masing dapat 300 ribu rupiah selama setahun. Atau bisa buat subsidi harga beras buat jutaan orang, atau buat bikin 600 sekolah gratis. Tapi ujung-ujungnya nyangkut di kantong oknum. Dan ini cuma satu kasus yang ketangkep, bro. Yang nggak ketangkep, yang masih lancar-lancar aja, berapa banyak coba? Ini yang bikin orang hilang kepercayaan. Bukan karena orang Indonesia suka suudzon, tapi karena buktinya ada di depan mata setiap tahun, berulang. Tiap kali ada berita soal anggaran negara yang ribuan triliun rupiah, proyek infrastruktur megah, atau investasi asing yang angkanya bikin melongo. Pertanyaan rakyat jelata tetap simpel. Terus dampaknya buat dompet gue apa, Bang? Kalau pertanyaan ini terus-terusan gak ada jawaban yang nyata, jarak antara negara dan warga makin lebar. Bukan dalam bentuk perlawanan angkat senjata, tapi bentuknya sinisme halus. Orang tetap kerja, tetap bayar pajak karena dipaksa, tetap patuh, tapi dalam hati udah gak terlalu percaya kalau sistem bakal bawa mereka ke tempat yang lebih baik. Tapi di sisi lain, kalau kita mau adil, nyederhanain semua masalah ekonomi cuma gara-gara korupsi doang juga gak sepenuhnya benar. Ekonomi Indonesia hari ini tuh lagi ngadepin tantangan struktural yang gede banget. Penduduk kita banyak, artinya saingan cari kerja makin gila. Urbanisasi cepet banget, orang desa pindah ke kota, bikin biaya hidup di kota makin gak masuk akal. Kita juga makin terhubung sama ekonomi global, jadi kalau ada perang di ujung dunia atau The Fed di Amerika bersin, kita di sini ikut pilek. Semua faktor ini numpuk berlapis-lapis dan gak bisa diselesain cuma dengan satu kebijakan sakti mandraguna. Masalahnya, kerumitan ini jarang banget dijelasin pakai bahasa tongkrongan. Yang sering kita dengar itu pernyataan resmi yang bahasanya kaku, rapi, optimis banget, dan penuh istilah planet lain. Buat masyarakat yang lagi pusing muter otak biar dapur tetap ngebul, bahasa kayak gitu tuh rasanya jauh banget. Seolah-olah ekonomi yang diomongin pejabat itu beda alam sama ekonomi yang mereka jalanin tiap hari. Inilah yang bikin banyak orang ngerasa asing di negaranya sendiri. Mereka hidup di ekonomi yang katanya tumbuh meroket, tapi dompet mereka ngerasa nyungsep. Mereka dengar kata stabil, tapi posisi mereka rapuh banget. Kalau kita tarik garis lebih dekat lagi ke kehidupan sehari-hari nih, satu hal yang paling sering jadi bahan omongan di tongkrongan adalah soal penghasilan. Bukan soal pengen jadi crazy rich kayak di Instagram, bukan soal pamer mobil sport, tapi soal cukup atau nggak cukup. Banyak orang Indonesia hari ini tuh pertanyaannya udah bukan gimana caranya jadi kaya raya, tapi kenapa gua kerja capeknya udah kayak Romusha, tapi hidup kok segini-segini aja ya. Di kota-kota besar ceritanya hampir sama semua, copy paste. Gaji masuk tanggal muda seneng bentar, terus langsung lenyap dibagi-bagi ke pos wajib. Bayar kosan atau cicilan kontrakan, makan sehari-hari, bensin atau ojol, pulsa data karena nggak bisa hidup tanpa internet, token listrik, dan bayar air. Begitu semua kewajiban kelar, yang tersisa seringkali bukan tabungan masa depan, melainkan pertanyaan horor. Kalau bulan depan motor rusak atau sakit tipes, gue dapat duit dari mana? Inilah titik di mana banyak orang mulai ngerasa ekonomi Indonesia itu aneh bin ajaib.
Secara resmi lapangan kerja ada dan angka pengangguran nggak meledak. Tapi kualitas hidup dari kerjaan itu seringkali nggak cukup buat ngasih rasa aman. Banyak lowongan kerja, tapi gajinya cuma cukup buat bertahan hidup, bukan buat membangun hidup. Akibatnya apa? Punya kerjaan lebih dari satu alias side hustle itu jadi hal yang normal banget sekarang. Bukan lagi cerita inspiratif yang luar biasa, tapi udah jadi rutinitas wajib. Satu orang bisa punya ID card karyawan kantoran pas siang, malamnya pakai jaket ojol, di sela-sela itu masih ngadminin toko online jualan kerudung. Ini bukan karena orang Indonesia tiba-tiba jadi ambisius gila kerja, tapi karena sistem yang maksa mereka begitu. Satu sumber penghasilan doang tuh terlalu rapuh, bos. Ngeri-ngeri sedap. Tapi di balik kegigihan pejuang cuan itu, ada satu perasaan yang sering muncul tapi jarang diomongin kenceng-kenceng. Lelah. Lelah bukan cuma badan pegelinu, tapi lelah mental alias burnout. Selalu hitung-hitungan duit, selalu was-was dan selalu overthinking. Hidup rasanya kayak jalan di atas tali tipis, nggak jatuh sih, tapi nggak bisa santai juga. Tegang terus, dalam kondisi kayak gini, rencana jangka panjang seringkali jadi korban. Contoh paling nyata, beli rumah. Dulu itu target realistis, sekarang jadi mimpi di siang bolong yang ditunda tanpa tanggal jelas. Banyak anak muda usia 20 akhir atau 30 awal, udah masa bodoh sama kepemilikan rumah. Bukan karena mereka nggak mau punya rumah sendiri, tapi hitung-hitungannya nggak masuk akal sama gaji yang masuk. Harga rumah di kota naiknya kayak roket, gaji naiknya kayak siput. Ketimpangan ini bikin orang ngambil keputusan yang pragmatis banget. Mending kontrak seumur hidup, atau melipir tinggal di pinggiran kota yang jauh banget, tua di jalan, atau tetap numpang di rumah mertua atau orang tua. Buat generasi bapak ibu kita, ini mungkin kelihatan kayak kemunduran. Kok belum punya rumah? Tapi buat generasi sekarang, ini adalah strategi bertahan hidup, strategi perang. Dan disinilah muncul pergeseran besar dalam cara orang Indonesia mandang arti kata sukses. Dulu, sukses itu punya aset, rumah gedong, tanah berhektar-hektar, dan mobil banyak. Sekarang, definisi sukses jadi lebih sederhana dan humble. Bisa hidup tanpa dikejar debt collector pinjol itu udah sukses. Bisa makan enak tanpa mikir harga itu sukses. Bisa bantu transfer ke orang tua di kampung itu sukses. Bisa tidur nyenyak tanpa mikirin tagihan besok pagi itu kemewahan. Standar sukses turun, bukan karena orang nggak punya mimpi, tapi karena realitas yang menampar maksa mereka nurunin ekspektasi biar nggak gila. Di tengah tekanan ini peran keluarga jadi penting banget, tapi juga bikin pusing. Banyak orang dewasa muda masih dapat support dari orang tua, entah boleh tinggal di rumah gratis, dipinjemin duit, atau sekedar jadi jaring pengaman kalau lagi bokek parah. Tapi di sisi lain mereka juga sering harus bantu orang tua atau adik-adiknya. Jadi kayak jalan dua arah. Inilah kenapa istilah mandiri secara finansial di Indonesia itu beda artinya sama di negara barat. Mandiri di sini bukan berarti lo cabut dari rumah terus hidup sendiri 100%. Mandiri di sini artinya lo nggak jadi beban tambahan buat keluarga, syukur-syukur bisa ikut manggul beban keluarga. Ini keseimbangan yang susah banget loh. Lo jadi generasi sandwich yang kejepit atas bawah dan perjuangan kayak gini tuh nggak kelihatan di statistik ekonomi manapun. Kalau kita ngomongin masa depan, banyak orang langsung ragu, alisnya ngerut. Bukan karena nggak punya harapan, tapi karena udah kekenyangan janji. Janji ekonomi bakal meroket, janji lapangan kerja bakal banjir, janji generasi emas 2045. Semuanya kedengeran indah banget kayak surga, tapi buat banyak orang, masa depan itu rasanya blur dan kabur. Nggak gelap total sih, tapi nggak terang benderang juga. Anak muda Indonesia hari ini hidup di tengah kontradiksi yang aneh banget. Di satu sisi, mereka hidup di era peluang paling gila yang pernah ada. Internet ngebuka pintu ke informasi, kerjaan, dan pasar yang dulu nggak kebayang. Anak di kabupaten terpencil bisa jualan barang ke Jakarta bahkan ke luar negeri, cuma modal HP. Belajar skill baru tinggal buka YouTube atau TikTok. Dari luar ini kelihatan kayak zaman keemasan. Tapi di sisi lain tekanan hidupnya juga belum pernah seberat ini. Persaingan makin sadis. Semua orang kayak lagi lomba lari sprint. Media sosial penuh sama pameran kesuksesan orang lain. Si A umur 20 udah punya Alphard. Si B umur 23 udah punya startup. Yang bikin kegagalan kita rasanya makin perih. Dalam kondisi kayak gini, ekonomi nggak cuma neken dompet tapi juga neken mental, insecure berjamaah. Banyak anak muda ngerasa dikejar setan, harus sukses cepet-cepet. Kalau nggak sukses sekarang bakal ketinggalan selamanya.
Harus punya kerjaan mapan, gaji gede, tabungan tebal, investasi saham, dan kripto di usia yang masih bau kencur. Padahal struktur ekonomi kita nggak selalu mendukung kecepatan kayak gitu. Lapangan kerja yang gajinya gede itu terbatas dan rebutan. Kenaikan gaji butuh waktu bertahun-tahun. Stabilitas finansial itu maraton, bukan lari sprint. Pas realitas yang lambat ini tabrakan sama ekspektasi yang serba instan. Yang muncul bukan kemarahan meledak-ledak, tapi rasa lelah yang halus. Capek nyoba ngejar standar yang rasanya lari menjauh terus. Capek ngebandingin diri sama influencer, capek ngerasa kurang, padahal udah usaha mati-matian. Dalam konteks ini, ekonomi Indonesia ngadepin tantangan yang nggak kecatet di angka BPS, tantangan kepercayaan. Apakah sistem ini beneran ngasih ruang buat mayoritas orang buat naik kelas, atau cuma cukup buat ngejaga biar roda ekonomi muter aja? Apakah kerja keras masih sebanding sama hasilnya, atau cuma jadi cara buat bertahan hidup tanpa pernah benar-benar nyampe garis finish? Pertanyaan-pertanyaan ini sering nggak diucapin, tapi kelihatan dari keputusan-keputusan kecil. Orang nunda nikah nanti aja kalau udah mapan, padahal mapannya nggak tahu kapan. Orang nunda punya anak child free karena budget free. Orang nunda beli rumah. Orang milih hidup minimalis alias irit bukan karena pengen gaya hidup zen, tapi karena kepepet. Semua ini adalah respon ekonomi, meskipun jarang dibilang begitu. Kalau kita jujur, ekonomi Indonesia hari ini tuh lagi diuji bukan sama krisis moneter besar, tapi sama kesabaran warganya. Kesabaran buat terus percaya kalau arah negara ini benar. Selama hidup masih bisa jalan, banyak orang milih diem, adaptasi, nelen ludah, dan bertahan. Tapi ingat, kesabaran itu bukan sumber daya yang nggak terbatas. Ada batasnya, bos. Di titik ini, peran kebijakan pemerintah jadi krusial banget. Bukan cuma dalam bentuk angka pertumbuhan sekian persen, tapi dalam bentuk rasa. Rasa kalau sistem ini adil. Rasa kalau usaha kita nggak sia-sia. Rasa kalau ada orang kerja jujur dan keras, dia nggak bakal terus-terusan diinjek-injek nasib. Tanpa rasa ini, stabilitas ekonomi itu rapuh banget, biarpun dari luar kelihatan kokoh kayak beton. Indonesia sebenarnya punya modal gila-gilaan. Pasar domestik kita gede banget, orang kita doyan belanja, penduduknya muda-muda, sumber daya alam melimpah, dan posisi strategis. Ini semua sering disebut sebagai potensi. Tapi potensi cuma bakal jadi kata indah di brosur kalau nggak bisa diubah jadi pengalaman nyata yang ngenyangin perut rakyat biasa. Kalau nggak, potensi cuma bakal jadi dongeng pengantar tidur. Mungkin itu sebabnya kenapa topik inflasi dan korupsi selalu balik lagi. Bukan karena orang terobsesi sama dua kata itu, tapi karena keduanya nyentuh inti rasa keadilan. Inflasi itu nyopet hasil kerja kita tanpa permisi. Korupsi itu nyopet kepercayaan kita tanpa kelihatan. Keduanya bikin orang ngerasa sistem ini lagi ngelawan mereka, bukan kerja buat mereka. Dan selama perasaan itu masih ada, drama ekonomi Indonesia nggak bakal kelar. Bakal terus diceritain ulang, pakai kata-kata beda, tapi emosinya sama. Pengen hidup lebih tenang, pengen ngerasa aman, pengen percaya kalau masa depan nggak bakal lebih suram dari hari ini. Kalau kita lihat balik semua yang udah kita omongin, satu hal jadi makin jelas. Ekonomi Indonesia hari ini bukan soal benar atau salah, bukan soal sukses atau gagal total. Ini soal pengalaman hidup yang sering banget nggak sinkron sama narasi besar negara. Negara bisa tumbuh, proyek jalan tol diresmiin tiap bulan, laporan menteri kelihatan positif. Tapi di level paling dasar, di level akar rumput, banyak orang masih harus berantem tiap hari cuma buat ngerasa aman besok bisa makan. Dan mungkin disinilah letak kejujuran yang sering hilang pas kita debat soal ekonomi. Nggak semua masalah harus berbentuk krisis gede biar layak dibahas. Gak semua penderitaan bentuknya harus dramatis kayak orang kelaparan di jalan. Kadang, yang paling bikin capek itu adalah kondisi di mana semuanya kelihatan jalan normal, tapi rasanya berat banget buat dinikmati. Indonesia hari ini ada di fase itu, gak runtuh, gak panik, gak chaos. Tapi juga gak ringan. Gak ngasih ruang luas buat napas, terutama buat mereka yang hidup dari gaji ke gaji, dari orderan ke orderan. Ketika orang-orang terus-terusan motong pengeluaran, batalin liburan, nunda punya anak, dan nurunin standar hidup, itu sebenarnya adalah sinyal ekonomi, men. Sinyal lampu kuning. Sinyal bahwa ada ketegangan di bawah permukaan yang tenang. Sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi yang ada belum cukup inklusif buat dirasain sama mayoritas warga plus 62. Sinyal bahwa sistem kita masih lebih jago jaga keseimbangan makro daripada kesejahteraan mikro alias isi dompet lo. Dan di tengah semua itu, suara masyarakat muncul lewat cara yang paling sederhana dan paling jujur. Lewat komentar netizen, lewat keluhan ringan di Twitter, lewat meme sindiran,
lewat pertanyaan yang sama yang diulang-ulang kayak kaset rusak. Kenapa hidup makin mahal? Kenapa kerja keras rasanya nggak ada hasil? Kenapa janji pejabat rasanya jauh banget? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan serangan fajar, melainkan permintaan tolong untuk dipahami. Seringkali kita atau pemerintah tergoda buat ngejawab pertanyaan itu pakai mode defensif. Dibales pakai data, pakai angka ribet, pakai perbandingan, lihat tuh negara lain lebih parah. Tapi mungkin sebelum ngejawab dan ngegas, yang paling dibutuhin itu adalah mendengar validasi. Mengakui kalau rasa lelah rakyat itu nyata. Bahwa ketidaknyamanan itu bukan ilusi atau kurang bersyukur. Bahwa banyak orang gak minta hidup mewah bergelimang harta, mereka cuma minta hidup yang masuk akal. Ekonomi Indonesia sebenarnya punya semua syarat buat jadi lebih manusiawi. Bukan cuma lebih gede size-nya, tapi lebih terasa manfaatnya. Bukan cuma lebih cepat, tapi lebih adil. Tantangannya bukan karena kita kurang potensi, tapi gimana nerjemahin potensi itu jadi pengalaman sehari-hari. Gimana caranya pertumbuhan ekonomi berubah jadi penghasilan yang cukup buat bayar cicilan. Gimana stabilitas berubah jadi rasa aman pas malam. Gimana kebijakan berubah jadi bantuan nyata, bukan cuma wacana. Kalau ke depan ekonomi Indonesia pengen benar-benar dibilang sehat walafiat, ukurannya nggak boleh berhenti di laporan tahunan Bank Indonesia. Ukurannya harus ada di dapur rumah tangga, di kamar kosan mahasiswa, di saldo rekening akhir bulan, dan di ketenangan tidur malam Bapak Ibu kita. Selama orang masih ngerasa harus nahan napas dan deg-degan tiap lihat tanggalan, berarti kerjaan belum beres. Video ini nggak nawarin solusi instan kayak mie gelas. Nggak ada jawaban sederhana buat masalah yang serumit benang kusut ini. Tapi setidaknya, video ini mengakui satu hal penting, bahwa perasaan yang lo tumpahin di kolom komentar itu sah dan valid. Bahwa kebingungan lo, rasa capek lo, dan pertanyaan lo yang terus berulang itu bukan tanda kalau lo bego atau nggak ngerti ekonomi, melainkan tanda kalau lo peduli. Karena orang yang nggak peduli, nggak bakal nanya, mereka bakal cabut. Mereka yang masih nanya, masih protes, berarti masih berharap. Masih pengen percaya kalau ekonomi Indonesia bisa jadi lebih dari sekadar stabil. Bisa jadi tempat di mana kerja keras rasanya sepadan. Di mana hidup bukan cuma soal bertahan dari gempuran tagihan, tapi juga bisa berkembang dan bahagia. Dan mungkin itulah inti dari semua pembahasan panjang lebar ini. Bukan tentang ngejatuhin siapa-siapa, bukan tentang ngebela penguasa, tapi tentang nyari jembatan buat nyambungin jarak yang hilang antara angka statistik dan manusia beneran. Antara kebijakan di istana dan kehidupan di gang sempit. Antara cerita besar negara maju dan pengalaman kecil rakyatnya. Selama jarak itu masih ada, obrolan tentang ekonomi Indonesia bakal terus berlanjut. Dan mungkin itu bukan hal yang buruk. Karena selama masih ada yang mau ngomong, masih ada yang mau komen, berarti masih ada peluang buat berubah. Berarti masih ada harapan kalau suara-suara dari bawah ini bisa didengar, bukan cuma jadi notifikasi yang di-scroll terus sama yang di atas. Gue pengen nutup video ini dengan satu pemikiran sederhana. Kalau lo ngerasa capek, kalau lo ngerasa hidup makin berat, kalau lo ngerasa ada yang nggak beres sama sistem ini, lo nggak sendirian. Ada jutaan orang di luar sana yang ngerasain hal yang sama. Mereka bangun pagi, berangkat kerja, pulang malam, terus mikir kenapa rasanya nggak pernah cukup. Mereka lihat gaji masuk, terus dalam hitungan hari udah tipis lagi. Mereka dengerin berita ekonomi tumbuh, terus ngelihat dompet sendiri susut. Dan yang penting buat diingat adalah ini, perasaan lo itu valid, capek lo itu nyata, pertanyaan lo itu masuk akal. Lo nggak lebay, lo nggak kurang bersyukur. Lo cuma manusia yang hidup di tengah sistem ekonomi yang belum sepenuhnya kerja buat kepentingan lo. Dan mengakui itu adalah langkah pertama. Bukan buat nyerah, tapi buat mulai nyari jalan keluar yang lebih realistis. Buat yang masih muda, yang masih punya energi, mungkin lo bisa mulai belajar hal-hal praktis. Belajar atur keuangan dengan lebih baik. Nggak harus jadi ahli ekonomi, cukup tahu cara bikin budget sederhana, tahu mana pengeluaran yang bisa dipangkas tanpa bikin hidup lo sengsara. Belajar cari sumber penghasilan tambahan, nggak harus yang muluk-muluk, bisa dari skill kecil yang lo punya. Belajar investasi sederhana, bahkan kalau cuma nabung di instrumen yang aman, itu udah lebih baik daripada duit nganggur terus dimakan inflasi. Ini bukan solusi yang bakal bikin lo kaya mendadak, tapi setidaknya bikin lo punya kontrol lebih banyak atas nasib lo sendiri. Buat yang udah punya keluarga, yang udah ngerasain beratnya tanggung jawab hidup, mungkin lo perlu lebih jujur sama diri sendiri dan sama keluarga tentang kondisi finansial. Nggak usah pura-pura kuat kalau emang lagi susah. Komunikasi itu penting. Ajak pasangan diskusi, ajak anak-anak ngerti kalau hidup itu ada batasannya. Ini bukan berarti lo gagal sebagai kepala keluarga, ini berarti lo realistis dan bertanggung jawab. Dan buat kita semua sebagai warga negara, mungkin saatnya kita lebih vokal tapi dengan cara yang konstruktif.
Nggak harus demo di jalan kalau lo nggak sanggup, tapi setidaknya gunakan hak suara lo. Ikut pemilu, pilih dengan bijak, pilih yang benar-benar peduli sama kesejahteraan rakyat kecil, bukan cuma jago janji-janji manis. Pantau kinerja wakil rakyat lo. Kalau mereka nggak kerja, lo punya hak buat komplain, buat minta pertanggungjawaban. Media sosial itu powerful, gunakan dengan cerdas. Viralin hal yang penting, bukan cuma gosip artis doang. Kita juga perlu belajar solidaritas. Di tengah tekanan ekonomi kayak gini, yang paling bahaya adalah kalau kita malah saling sikut dan saling jatuh-jatuhin. Kompetisi itu perlu, tapi nggak harus sampai bunuh-bunuhan. Bantu sesama kalau bisa. Berbagi informasi lowongan kerja, berbagi tips bertahan hidup, dan berbagi resep murah meriah yang tetap enak. Hal-hal kecil kayak gini bisa bikin beban hidup terasa lebih ringan. Dan satu hal lagi yang penting, jaga kesehatan mental lo. Seriously. Di tengah tekanan ekonomi yang nggak ada habisnya ini, banyak orang lupa bahwa kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Kalau lo ngerasa overwhelmed, cari orang buat diajak ngobrol. Bisa teman, keluarga, atau profesional kalau memang perlu. Jangan pendem sendiri sampai meledak. Burnout itu nyata dan efeknya bisa lebih parah dari yang lo kira. Kadang yang lo butuhin cuma istirahat sebentar, napas dalam-dalam, dan ngingetin diri sendiri kalau lo udah berusaha sebaik mungkin. Indonesia hari ini memang lagi ada di fase yang challenging. Tapi kita juga punya sesuatu yang nggak semua negara punya. Kita punya resilience alias ketahanan. Kemampuan buat bertahan di kondisi yang sulit. Nenek moyang kita udah buktiin berkali-kali. Dari zaman penjajahan, krisis moneter 97, sampai pandemi kemarin. Kita selalu bisa bangkit meskipun pelan. Dan kali ini juga nggak akan beda. Yang perlu berubah adalah gimana caranya resilience ini nggak cuma jadi beban individual, tapi jadi tanggung jawab kolektif. Pemerintah perlu turun tangan dengan kebijakan yang benar-benar menyentuh akar masalah, bukan cuma tambal sulam permukaan. Pengusaha perlu lebih adil dalam ngasih upah, nggak cuma ngambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Dan kita sebagai masyarakat perlu lebih kritis, tapi juga lebih konstruktif dalam menyampaikan aspirasi. Ekonomi yang sehat itu bukan ekonomi yang nggak pernah ada masalah, tapi ekonomi yang punya mekanisme untuk mendengar dan merespon keluhan rakyatnya. Ekonomi yang tumbuh bukan cuma di atas kertas, tapi juga di meja makan. Ekonomi yang stabil bukan cuma dalam artian nggak ada kerusuhan, tapi dalam artian orang bisa tidur nyenyak tanpa mikirin besok makan apa. Dan kalau ada satu pesan yang pengen gue sampaikan di akhir video ini, pesannya adalah ini. Jangan pernah berhenti bertanya, jangan pernah berhenti peduli. Kalau lo ngerasa ada yang gak beres, kemungkinan besar emang ada yang gak beres. Trust your gut. Pertanyaan lo di kolom komentar, keluhan lo di media sosial, curhatan lo di warung kopi, semua itu penting. Semua itu adalah data real time tentang kondisi ekonomi yang jauh lebih jujur daripada laporan resmi manapun. Pemerintah boleh bilang inflasi rendah, tapi kalau lo ngerasa harga naik gila-gilaan berarti ada disconnect yang harus dijelasin. Pemerintah boleh bilang ekonomi tumbuh, tapi kalau lo nggak ngerasain tumbuhnya berarti pertumbuhannya nggak inklusif. Dan itu masalah yang harus dibenerin. Mungkin perubahan nggak akan terjadi semalam. Mungkin lo nggak akan bangun besok pagi terus tiba-tiba semua masalah ekonomi kelar. Tapi selama kita terus ngomong, terus bertanya, dan terus menuntut yang lebih baik, kita tetap punya harapan. Karena perubahan itu nggak pernah dimulai dari atas. Perubahan selalu dimulai dari bawah. Dari orang-orang kayak lo yang nggak mau diam aja nerima keadaan. Jadi teruslah komen, teruslah bertanya, teruslah berharap. Dan yang paling penting, teruslah berjuang buat hidup yang lebih baik, nggak cuma buat diri lo sendiri, tapi buat generasi setelah lo. Karena pada akhirnya, ekonomi Indonesia itu milik kita semua, dan masa depannya juga tanggung jawab kita semua. Sekian dari gue, semoga video ini bisa sedikit menjawab pertanyaan lo, atau setidaknya bikin lo ngerasa didengar. Kalau lo setuju, silakan like dan share biar makin banyak yang sadar. Kalau lo nggak setuju, silakan komen di bawah, kita diskusi dengan kepala dingin. Dan kalau lo punya cerita sendiri tentang gimana ekonomi Indonesia ini ngaruh ke hidup lo, gue pengen denger, tulis di kolom komentar. Siapa tahu cerita lo bisa jadi bahan video selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat, tetap waras, dan ingat lo nggak sendirian dalam perjuangan ini. Kita semua di kapal yang sama, dan kita harus dayung bareng-bareng biar sampai ke tujuan. Peace out.